selamat malam. Eh, Perkenalkan, nama saya Wartono. Di sini saya akan membuat tugas untuk mereview harga dari part-part untuk merakit PC gaming ya, dengan budget maksimal 10 juta rupiah. Part apa saja yang saya siapkan? Saya sudah menyiapkan beberapa part di sini. Kurang lebih ada 17-an, 17 part yang saya siapkan untuk merakit PC gaming dari nol plus aksesorisnya juga ya. Langsung saja, sini saya yang pertama yaitu saya siapkan casing ya. Casing ini penting ya untuk merakit PC, karena casing itu buat menaruh semua part-part termasuk mainboard juga ya. Harga casing di sini Rp415.000. Kita cari sesuai, sebenarnya kalau casing itu bervariasi ya, semua part itu bervariasi harganya, tapi saya di sini ngambil yang harganya Rp415.000. Setelah casing, salah satu yang penting juga yang harus kita siapkan yaitu power supply unit atau PSU. PSU ini fungsinya yaitu untuk menyalurkan arus listrik ya, supaya PC kita itu teraliri oleh listrik. Karena kalau tidak ada listrik, tidak ada arus listriknya, PC kita tidak akan berfungsi ya. Nah, harga power supply-nya itu 505.000. Ini saya ngambil patokannya dari Shopee ya. Boleh teman-teman dari apa aja, boleh dari Tokopedia atau dari OLX atau dari apa saja. Cuma saya ini ngambilnya dari Shopee ya. Spesifikasinya itu power supply ini kuat di 505 watt ya. Saya tampilkan di sini, ada spesifikasi yang komplitnya ada di sini. Nih, spesifikasinya itu ada di 550 watt. Kita lihat di sini. Ini spesifikasi lengkapnya ya, bisa dibaca sendiri. Mereknya Aerocool. Terus yang ketiga, nih yang penting nih, ini penting ini karena mainboard ya, atau motherboard ya. Motherboard ini papan sirkuit disebutnya ya. Ini buat menaruh kayak prosesor, SSD, hard disk, semuanya itu ditaruh di sini ya. Jadi ini sangat penting untuk merakit sebuah PC. Perlu diingat, kita juga harus memastikan ya, motherboardnya ini harus kompatibel atau cocok buat dipasang dengan part yang kita pilih selanjutnya ya. Sini saya pakai motherboard yang merek ASRock B660M. Dia support buat prosesor i5, prosesor Intel i5. Nanti saya siapkan di sini prosesornya, saya ambil yang Intel i5 juga ya, atau Core i5. Harganya 1.542.000. Ini kondisi baru ya, kondisi baru. Kalau kondisi yang second bisa lebih murah dari ini,
menyesuaikan budget teman-teman aja. Selanjutnya yang keempat, nah ini ada prosesornya. Saya menyiapkan prosesor Intel ya, Intelnya Core i5. Bisa dilihat sini, ini adalah gambaran dari prosesornya. Prosesor itu bisa dibilang otaknya ya, otak dari sebuah komputer. Tanpa prosesor, komputer itu tidak bisa dijalankan. Maka komputer itu akan tidak bisa tampil apa-apa tanpa prosesor. Prosesor disebut juga atau bisa dibilang sebagai komponen buat perhitungan ya, karena prosesor adalah otaknya komputer. Saya ini ambil yang second aja ya, jadi harganya jauh lebih murah, yaitu di Rp595.000. Kalau kita ambil yang baru itu harganya cukup mahal, di kisaran 1.700.000-an. Makanya saya ambil yang second. Tapi kita cek dulu second ini masih berfungsi atau tidak. Kita harus hati-hati juga ya dalam memilih kalau part-part yang second itu. Di sini ada garansinya, makanya saya berani untuk menyarankan beli yang second original. Sini ada keterangannya, yaitu Intel Core i5 7500. Ini kompatibel sama mainboard yang tadi ya, jadi bisa dipasangkan. Jangan sampai salah pilih. Kalau tidak cocok antara prosesor sama mainboardnya, itu percuma kita beli. Yang selanjutnya RAM. RAM ini untuk memproses atau penyimpanan sementara ya. Ukuran RAM itu penting, apalagi untuk spek PC gaming. PC gaming itu memerlukan minimal 8 ya. Kalau 8 itu cukup berat, makanya dianjurkan atau disarankan minimal itu 16 GB ya. 16 GB untuk PC gaming biar lancar buat multitasking. Ini harganya RAM ini di Rp554.000. Mereknya Kingston HyperX Fury. RAM-nya DDR4 4 GB. Yang ini yang saya ambil yang 16 GB ya. Ada variannya, ada 4 GB, 8 GB sama 16 GB. Ini kecepatannya dari 2400 mHz sampai 3200. Ini yang 3200 ini saya dengan harga 554.000 ini udah yang 16 GB sama 3200 mHz ya. Selanjutnya yaitu SSD. SSD ini juga sama, ini penyimpanan, cuma SSD ini penyimpanan yang permanen. Kalau RAM ini penyimpanan sementara buat akses aplikasi dan yang lain-lain. Kalau ini SSD ini penyimpanan ya, penyimpanan permanen. Ini ada tipe SSD Tizen 512 GB. Ini bisa dipasang 2, jadi kalau 512 kali GB berarti bisa 1 tera ya. 2 SSD jadi bisa jadi 1 tera. Memang butuh yang cukup besar, disarankan minimal 512 GB untuk SSD. Selain itu ada penyimpanan lagi yaitu hard disk. Setelah ini saya jelaskan. Untuk sekarang komputer itu kebanyakan lebih ke SSD ya, karena SSD itu lebih cepat dalam pemrosesan dan harganya juga jauh lebih mahal daripada
harddisk ya. Selanjutnya nih, yang ini harddisk yang tadi saya sebutkan. Harddisk ini harganya lebih murah, ini 1 TB ini 879.000. Harddisk ini bentuknya kayak lempengan ya, jadi di dalam sini ada kayak disk ya, berputar ketika sedang berjalan. Kalau yang tipe harddisk ini rawan guncangan ya, kalau kena guncangan dia cepat rusak. Kelebihan dari harddisk itu dia penyimpanannya jauh lebih banyak daripada SSD. Dengan harga yang serupa, harddisk bisa memiliki penyimpanan yang lebih tinggi. Ini bisa pakai yang 1 TB. 1 TB ini harganya cuma 879.000. Selanjutnya ada pendingin CPU. Pendingin CPU juga penting ya. Kita kalau lagi ngegame itu otomatis PC kita pasti panas karena menggunakan aplikasi yang berat, jadi kita membutuhkan pendingin buat CPU. Pendingin ini fungsinya buat menetralisir biar tidak overheat. PC itu kalau kepanasan itu bisa overheat dan ngeblank, makanya kita pakaiin pendinginnya. Ini tipenya dan ini harga satuannya. Saya di sini beli 4 ya. Saya pakai 4 jadi 130.000 kali 4. Biar lebih maksimal dalam pendinginannya. Selanjutnya ada VGA. VGA itu atau disebut juga kartu grafis ya. VGA itu untuk menampilkan grafik ya, grafik yang lebih maksimal. Untuk gamers itu grafik ini sangat penting karena untuk resolusi dan grafik penampilan di monitor itu biar lebih bagus. Sebenarnya dengan prosesor aja kita bisa menampilkan layar ini, tapi tidak bisa maksimal. Beda dengan kalau kita menggunakan VGA lagi ya, VGA eksternal ya. Ini tipenya ASRock AMD Radeon RX 5500 8GB VGA card dengan DDR6 128 bit dengan harga 1.739.000-an. Ada yang lebih mahal lagi, ada yang lebih murah lagi, tergantung kualitas. Boleh milih yang mana aja sesuai kemampuan dan budget teman-teman. Selanjutnya monitor. Monitor ini buat menampilkan layar ya. Semuanya udah tahu lah. Kalau monitor itu sangat dibutuhkan untuk PC, karena tanpa monitor kita mau lihat di mana. Nah, monitor ini sebagai output buat mengeluarkan tampilan dari komputer itu sendiri. Harganya itu 610.000, ukurannya 19 inch. Selanjutnya ada keyboard. Nah, iya, keyboard ini kita cari keyboard yang senyaman mungkin buat kita pakai, apalagi buat ngegame kan perlu yang enak. Harganya 196.000. Selanjutnya mouse. Nah, di sini mouse-nya ada saya ambil yang harganya yang cukup terjangkau aja ya, dengan 95.000-an udah bisa dapat mouse gaming Rexus Aviator 5S ya. Selanjutnya kita
eh, webcam. Webcam ini fungsinya di sini, ini webcam ini udah sekaligus mikrofon ya, jadi tidak perlu kita menggunakan mikrofon tambahan lagi. Webcamnya ini udah plus include mikrofon, jadi kita ketika menggunakan webcam ini udah sekaligus langsung sama mikrofon juga bisa rekam suara kita. Ini kalau buat yang gamers, buat konten-konten bisa nih, ini perlu buat konten. Ini tipenya Copytek nih, dari Copytek webcam laptop. Ini resolusinya 1080 ya. Cukup bagus lah untuk 1080, dan udah support 4K juga. Dengan harga, kalau yang ini nih saya ambil yang 99.900, kita buatkan ya di angka 100 ribuan. Cukup murah untuk fungsi dan fitur-fiturnya. Sini ada bisa buat Windows, buat Android, buat iOS, Linux. Selanjutnya speaker ini masuk dalam kategori aksesoris ya, yang harganya cukup murah ya, 159.000 kita udah dapat speaker lumayan bagus. Ini cocok nih buat gamer nih. Selanjutnya ada mousepad ini buat kita ketika biar mouse kita itu enak digunain. Jadi kita ini perlu mousepad juga. Kalau nggak ada pun sebenarnya nggak apa-apa, cuma biar lebih enak kita pakai mousepad. Harga murah nih, cuma 10 ribuan udah dapat mousepad. Selanjutnya, nah ini gamer itu udah pasti butuh meja ya, meja gaming. Meja gaming ini kita cari yang senyaman mungkin buat kita duduk di hadapan komputer. Ini harganya di harga 699 ribuan. Nah, tipe ini yang merah ini harganya yang paling mahal ini di 699 ribuan. Selanjutnya ada meja kita perlukan buat menaruh komputer, aksesoris dan sebagainya. Biar lebih rapi bisa dicontoh kayak sepertinya kayak ini. Harganya ini 448 ribuan ya, sampai 950 ribu. Selanjutnya kabel power. Nah, ini kabel power ini diperuntukkan untuk mengalirkan listrik dari sumber listrik ke power supply. Tanpa kabel ya dari mana power supply bisa dapat listrik? Ya enggak. Makanya kita butuh kabel buat colokan ke power supply. Namanya green kabel power. Nih, di sini ada keterangannya. Harganya murah, cuma 65.000 aja. Selanjutnya ada kabel buat monitor. Ini sama halnya kayak tadi, kabel buat power supply, kabel buat monitor juga perlu, karena monitor itu perlu disambungkan ke PC kita buat menampilkan layar. Harganya 45.000 aja. Jangan salah, ini kita kabelnya juga menyesuaikan ya dengan port monitor sama yang port PC kita. Jangan sampai salah pilih, kalau salah pilih ya nggak masuk. Setelah itu ini ada rincian-rincian harganya dari semuanya.
ada motherboardnya 1.542.000, ada Korean case, gaming case 415.000, prosesornya kali 555.000. Nah ini di sini ada sekitarnya. Jadi setelah saya total semuanya nih nggak nyampe 10 juta kita udah bisa dapatin PC gaming dengan spek yang cukup mumpuni, anti ngelag. Kalau GTA 5 aja mah wah itu kelibas asli. Game-game berat pun udah bisa dimainkan kayak PUBG dan lain-lain lah ya. Ini pokoknya ini udah bisa melibas semua gaming ya, game-game berat pun dengan harga 9.464.000, gak nyampe 10 juta udah bisa dapatin spek segitu banyak. Baik, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau rakit PC ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan yang lebih mendalam. Thank you. Salam teknologi.